Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini podcast Putri Cempa bersama dengan Mbak Dewi Susanti. Siapa sih Mbak Dewi Susanti ini? Beliau itu asli orang Maluku loh guys, Maluku. Nanti kita akan diskusi lika-liku Kudus sampai Maluku, sampai beliaunya di Kudus, dan sekarang beliau memilih untuk merawat keempat putra-putranya, dan salah satu dari putranya kemarin menang di Bupati Cup 2021 ya Mbak, ya, di cabang olahraga sepak bola. Luar biasa, selamat Mbak Dewi Susanti. Terima kasih sudah hadir di podcast Putri Cempa. Dan Mbak Dewi, yang saya ingat itu kue-kue lebaran buatan Mbak Dewi enak semua, enak dan khas begitu loh. Itu Mbak Dewi memang bikin sendiri? Ya, alhamdulillah itu memang hasil karya sendiri Bu. Cuman coba-coba, awalnya kan ada saudara yang suka, Mbak kok susah ya cari nastar di Kudus ini yang nastar enak. Yang enak ya gitu. Katanya kan sudah sering beli, tapi yang bisa renyah hancur tuh gimana ya. Terus ya udah nanti aku buat. Ternyata saudaraku seneng, terus dia bilang kenapa enggak dijual Mbak. Terus ya udah coba-coba, alhamdulillah ternyata ya dari KPU ya langganan. Ya senang. Mbak, misalnya nanti di Putri Cempa Manajemen itu kan juga sering mengagendakan kayak cooking class. Mbak Dewi mau nggak ngajarin teman-teman di keluarga besar Putri Cempa untuk bikin nastar yang renyah, yang kayak di mal-mal ternama begitu? Insya Allah. Nah, oke, siap. Terus sehari-hari Mbak Dewi hanya aktivitasnya memang bukan hanya ya, merawat anak-anak. Iya, saat ini memang pilihan saya seperti itu. Tidak berkarir sama sekali. Enggak berkarir. Padahal dulu pernah kerja di beberapa perusahaan besar. Ya, pernah kerja, terus ya pernah dulu awalnya tuh memang enggak bisa diam waktu masih muda kan, senang aktivitas, enggak bisa. Ini ya, maksudnya kalau diam di rumah aja kayak bosen, enggak bisa ini. Tapi setelah menikah terus punya anak, apalagi punya 2 anak kembar, itu bagi saya pribadi itu anugerah yang luar biasa ya, alhamdulillah. Subhanallah, itu ya. titipan Allah bagi saya. Jadi saya tidak ada pilihan lain, maksudnya memang sudah diniati untuk benar-benar pure untuk anak sama suami di rumah. Apa yang membuat Mbak Dewi memilih untuk fokus merawat anak, merawat keluarga, tidak berkarir di luar? Hanya pemikiran saya seperti ini, karena kita hidup yang dicari kan nanti apa yang mau dicari, paling kita mendapatkan uang, bahagianya seberapa, tidak seberapa bagi saya. Kalau materi ya memang membutuhkan materi, tetapi kalau saya pribadi itu memikirkan seperti ini Bu, kita hidup yang dicari itu kan nilainya ibadah. Ya seperti itu. Jadi memang nawaitu saya, setelah apalagi kalau cerita gini mungkin bisa nangis saya terlalu banyak. Tidak apa-apa Mbak Dewi, karena memang podcast Putri Cempa ini berusaha untuk memberikan edukasi dan inspirasi kepada masyarakat, bahwa seorang Mbak Dewi yang dulu sudah punya karir yang bagus, pernah menjadi seorang asisten dosen di perguruan tinggi ternama, pernah juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi beliau memilih untuk fokus untuk keluarga. Ini kan prestasi yang luar biasa, yang jarang dipilih oleh para perempuan. Iya benar. Ya, karena Mbak Dewi kan sadar betul tentang tanggung jawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kan begitu. Iya benar. Maaf saya enggak kuat karena terlalu banyak kenangan-kenangan mungkin yang menurut saya pribadi itu terlalu menyentuh sama sangat berkesan sama saya, karena kedua orang tua saya almarhum. Itu sangat memberikan kesan yang sangat mendalam, dan dua-duanya itu meninggal di tangan saya. Setelah kuliah saya berniat agar mereka nanti bisanya meninggal sama saya. Berarti Mbak Dewi, papahnya Mbak Dewi kan seorang anggota TNI ya Mbak? Ya benar Bu. Dan Mbak Dewi juga mengalami masa-masa ketika di Maluku, di Ambon ada perang antar suku, antar saudara gitu ya Mbak? Benar. Waktu itu kita semua mungkin nggak pernah berpikiran ke arah sana, pernah melihat, maksudnya hanya biasa kan lihatnya di TV ya. Di TV. Nggak pernah lihat ada tembakan langsung di depan mata, ataupun mendengar secara dekat suara tembakan, itu enggak pernah. Tetapi Mbak Dewi mengalami langsung itu, Masya Allah, saya enggak pernah seperti itu, malah
mengalami kejadian itu sampai lari, adik saya tuh saya gendong menyelamatkan diri, itu tembakan di belakang kita. Itu kita masuk ke dalam asrama karena yang satu-satunya tempat berlindung adalah Kompi A, itu di Nania tepatnya, karena pada saat itu ada serangan dari pasukan Hitu sama dari yang Obed namanya ya, Acan sama Obed itu saling tembak-tembakan, saling berperang. Jadi kita masing-masing menyelamatkan diri. Saat itu berapa usia Mbak Dewi saat itu? Itu masih sekitar berapa ya, kalau nggak salah itu baru selesai SMA 17-18 ya. SMA baru selesai kuliah, baru selesai lulus saat itu SMA. papanya Mbak Dewi masih hidup? Masih hidup, baru alhamdulillah almarhum bapak itu di Maluku, dia sama masyarakat di sana sampai 3 kali matur ke rumah itu untuk menyarankan menjadi kepala desa. Oh, Saya juga tidak tahu pribadi bapak almarhumnya itu seperti apa kok sampai masyarakat yang meminta beliau untuk menjadi kepala desa. Ya, sampai 3 kali. Pertama beliau belum mampu, ini karena masih aktif sebagai tentara. ya. Tapi setelah pensiun, terus kedua dan ketiga dipikir mungkin bisa mengabdi dirinya kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah diterima bapak, dan itu tanpa uang sepeser pun. Bapak menjadi kepala desa karena diinginkan oleh masyarakat, Masyarakat, ya. tanpa money politik, Ya, tanpa betul. uang sepeser pun. Iya, benar. Dan Mbak Dewi mengalami bersama Papa ketika jadi kepala desa. Ya, saya ikuti waktu beliau kampanye, itu ikut sambil jalan. Kita jalan, tidak naik motor. Jalan itu ada daerah pegunungannya ke atas, ada yang namanya daerah Nania Gunung. Agak naik juga, kita jalan dari rumah itu. Tapi yang dibawakan cuman proposal program kerjanya beliau saja yang beliau ungkapkan pada saat kampanye. Jadi masyarakat alhamdulillah begitu percaya sama bapak saya. Jadi alhamdulillah kepilihlah beliau. Terus Mbak Dewi mulai di Kudus kapan? Di Kudus pada tahun 99 setelah 99 kerusuhan itu, Bu. Oh, kerusuhan di Maluku, Ya. di Ambon itu. Terus akhir tahun kayaknya kita pertengahan tahun Ya. kita ke Jawa, saya duluan sama kakak. Apa yang menjadi alasan Mbak Dewi kemudian langsung bertekad hati untuk ke Jawa? Itu almarhum bapak yang menyarankan, karena pada saat itu situasi di Maluku sangat tidak memungkinkan untuk ada sebuah kehidupan yang aman, normal lagi. Seperti itu bayangan kita dulu ya, Bu. Mbak Dewi lari bersama adik, belakangnya senapan. Ya, seperti itu. Dan kalau ke pasar aja, karena berhubung ada tentara yang bantuan dari Jawa Timur yang datang, kita ke pasar aja selalu kalau mau belanja, karena kita kan masak buat para bapak-bapak tentara itu yang akan membangun lagi. Itu dikawal sama senjata di belakang, begitu 2 orang sama pasukan 2. Jadi saya ke Berarti pasar belanja ke pasar itu dikawal gitu? Iya, naik mobil juga dikawal. Jadi mau ke pasar juga sepanjang, karena kan ada blokadenya daerah untuk Nasrani sendiri, untuk Muslim sendiri. Jadi sangat bahaya kalau, apalagi saya kan berjilbab. Jadi isunya pada saat itu ada teman saya sendiri yang meninggal juga di katanya kena ditembak, berjilbab kan dia, jadi ada tembakan nyasar. Ada yang isu kan yang berjilbab tembak mati. Berjilbab tembak mati. Diskriminasi sampai begitu ya? Bapak khawatir ya pada saat itu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah aman. Sekarang sudah aman. Ya, alhamdulillah. Berarti Mbak Dewi sahabat saudara masih banyak ya di Maluku? Masih sangat banyak. Sahabat-sahabat banyak. Pernah datang ke Kudus juga ada? Ada yang sudah datang, berapa orang udah datang. Sudah datang ke Kudus. Iya. Ada juga sahabatnya Mbak Dewi yang temannya artis ya, berarti Mbak Dewi dulu juga biasa ya di lingkungan para artis begitu? Iya biasa, Bu, alhamdulillah. Tapi biasa bergaulnya ya apa adanya, ngalir aja. Tapi secara mental ternyata Mbak Dewi kan mampu untuk memilah dan memilih mana yang misalnya harus menjadi kepribadiannya seorang Mbak Dewi, mana yang itu hanya sekedar pergaulan saja, kan begitu. Nah, setelah Mbak Dewi di Kudus, kemudian Mbak Dewi juga pernah kerja di perusahaan besar, salah satu perusahaan besar di Kabupaten Kudus, terus kemudian menikah dengan salah satu kader Ansor di Kabupaten Kudus kan. Mbak Dewi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga pure. Apa yang memotivasi paling dasar sehingga Mbak Dewi mengikhlaskan diri untuk mengabdi kepada keluarga?
mungkin itu nilainya ibadah aja ya Bu. Yang saya cari amalan-amalan saya, karena saya pikirkan seperti kita cari apa lagi yang harus saya cari ke depannya. Mungkin masih banyak cita-cita, tapi setelah dikasih anak yang kembar ini yang sangat menyentuh. Anak ketiga, terus jadinya 4, dapat bonus 1, itu sangat menyentuh. Waktu diperiksa di rumah sakit aja itu saya enggak tahu kalau itu kembar. 4 bulan baru diperiksa, ternyata isinya 2. Tapi saya enggak pernah berpikir bahwa ini akan biayanya seperti apa, enggak pernah berpikir ke arah situ. Cuman yang ada hanya rasa syukur. Karena pikiran saya tuh kenapa Allah memberi kepada saya, orang lain kan masih banyak, gitu. Jadi ini berarti titipan yang harus saya jaga, benar-benar saya jaga, dan harus saya bawa mereka insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin, amin. Itu aja. Mbak Dewi, kalau mendengar cerita Mbak Dewi tadi, berarti kan ketika Mbak Dewi mengalami hamil, terus kemudian punya anak kembar, apa suka duka merawat anak kembar, Mbak? Mereka kan kembar tapi juga tidak kembar semuanya kan? Iya, tidak semuanya. 4 masih baru. Kepribadiannya juga beda. Beda-beda kan? Semua 4 anaknya. 4 anak itu beda-beda semuanya. Suka dukanya kemungkinan lebih banyak nikmatnya yang saya bilang ya Bu. Mungkin kalau hanya masalah materi bagi saya pribadi bukan saya anggap remeh, tetapi bagi saya materi itu mungkin pasang surut itu sudah biasa. Karena itu nikmat juga. Bagi orang-orang yang bisa bersyukur. Iya, betul. Pasti betul, sepakat. Mereka tahu itu Allah memberi sedikit, tetapi kita harus bisa bersyukur. Ada nilai ibadahnya sangat besar di situ. Luar biasa Mbak Dewi. Itu yang saya pikir seperti itu. Makanya bagi saya mungkin saya pribadi ya merasa belum sempurna di mata suami atau anak-anak. Masih banyak kekurangan saya. Jadi, ya semua orang kan berproses Mbak, berproses. Tetapi sebaik-baik orang yaitu tadi Mbak Dewi merasa bahwa saya harus belajar, saya harus merasa memang memperbaiki diri kan begitu. Betul. Banyak setiap di luar hari, itu memang udah prinsip hidup saya. Setiap hari kita harus bisa memperbaiki diri lebih baik dari hari ini. Itu aja. Jadi jangan menilai orang lain, tapi pilih dulu diri kita. Betul. Apa yang salah dalam diri kita, kita perbaiki terus dan terus, karena hidup itu belajar sampai akhir mati, sampai nanti meskipun itu misalnya pasangan kita sendiri ya. Betul. Kita tidak boleh menuntut pasangan kita harus begini, tapi kita harus mengintrospeksi diri dulu. Apa yang sudah kita lakukan kan begitu, tidak boleh menuntut orang lain meskipun itu pasangan kita, anak-anak kita kan begitu. Saya banyak belajar dengan Mbak Dewi Susanti memang. Terus selama Mbak Dewi menekuni bisnis rumahan, bikin kue-kue kering, nastar dan sebagainya, saya melihat kan Mbak Dewi juga nyaman, nyantai gitu loh, sambil merawat anak, punya kegiatan-kegiatan produktif yang seperti itu. Ini kan juga bisa menginspirasi banyak teman-teman perempuan yang lain bahwa setelah anak-anak beranjak dewasa, meskipun Mbak Dewi 4 orang putranya kembar juga, tapi ternyata masih produktif bikin kue-kue yang dinikmati banyak orang. Pernah nggak Mbak Dewi melihat peluang bahwa kue itu nanti dijual di modern market begitu? Pernah, ada niat seperti itu. Kepengen maksudnya pengen nego sama yang toko-toko besar di sini. Kepengen banget, tapi mungkin saat ini lebih fokus kepada anak-anak ya saya. Jadi ya cuma kayak seperti hobi, kalau ada yang pesan saya buat, tapi kalau memang enggak ya off dulu. Padahal layak loh, layak dimasukkan ke modern market, saking enaknya. Itu memang cita-cita, tapi mungkin kemungkinan ini masih TK, jadi setelah nanti SD atau ke MI atau ini nanti lihat perkembangannya, insya Allah. Nanti kapan-kapan kita undang untuk cooking class Mbak Dewi. Pengen banget. Jadi bisa menularkan ilmunya untuk bikin kue yang seenak bikinan Mbak Dewi itu. Harapan ke depan Mbak Dewi, harapan ke depan setelah sampai ke Kudus ya, kemudian Mbak Dewi bertekad bulat untuk ke Jawa. Apa sih sebetulnya yang menjadikan Mbak Dewi tidak bisa melupakan masa lalu di Maluku, kemudian juga menaruh harapan besar sekarang di Kudus? Ada nggak cerita Mbak Dewi tentang perbandingan atau perbedaan antara perempuan Maluku dengan perempuan Kudus? Perempuan Maluku dan perempuan Kudus. Ya. Perempuan Maluku itu orangnya lebih, kita asli Maluku, daerah timur pasti dan jelas itu orangnya keras ya. Keras. Maksudnya dalam arti
bicaranya memang keras, nggak bisa lemah lembut. Ya keras tetapi bukan kasar loh Mbak. Ya betul, Ya. keras, tetapi dalam arti nggak kasar. Istilahnya mereka itu tegas, keras dalam hal ini lebih tegas. Karena Mbak Dewi saya selalu melihat sisi kelembutan. Kan kita kenal juga sudah lama. Iya. Memang bicaranya tegas, Iya. tetapi hatinya lembut gitu loh. Kan ini kan ciri khas mungkin khas orang luar Jawa. Kebetulan kan saya juga punya beberapa sahabat saudara di luar Jawa itu begitu. Memang orangnya keras tetapi hatinya lembut. Benar. Beda dengan misalnya kadang ada Mereka orang lebih penyayang ya. Ya, Kalau betul, aslinya seperti itu. Lebih care. Nah, Kalau lebih saya care. seperti itu karena Iya. saya punya sahabat waktu SMA itu 10 orang dan alhamdulillah kita masih silaturahim sampai sekarang. dan mereka sudah sukses semua Sudah ya. sukses. Mungkin cuman saya yang pilihannya ibu rumah tangga sama teman saya. Nggak apa-apa satu. Mbak, rumah tangga itu juga sukses untuk Ada. anak-anaknya kok. Iya. Dan Insya Allah pasti- anak-anak saya yang bisa. Amin, 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 amin. Kalau Mbak Dewi melihat perempuan Jawa sendiri, Perempuan Jawa tuh ulet dalam bekerja, mereka ulet, sangat Ulet. ulet. Itu yang saya lihat seperti itu, pekerja keras. betul. Perempuan Jawa dan tidak pernah pantang menyerah. Itulah Gitu. Perempuan wanita Jawa. perempuan Jawa itu ulet, siap bekerja keras dan Ya. pantang menyerah. Lemah lembut. Itu yang ditangkap Mbak Dewi ya selama Benar. ini setelah lama di Kudus ya. Kerja keras. Kalau di Kudus sendiri Mbak Dewi, ada nggak tempat yang paling berkesan pernah dikunjungi Mbak Dewi di Kabupaten Kudus? Berkesan apa? Misalnya pernah nggak diajak jalan-jalan suami atau nongkrong-nongkrong sama temen di Kudus yang tempatnya berkesan yang membuat Mbak Dewi itu punya cerita gitu loh. Banyak di sini. Aduh. Mungkin banyak ya Bu. banyak ya. Iya maksudnya. Berarti sudah keliling Kudus kemana-mana? Iya sama saudara juga ada kan ada saudara juga yang dari Makassar. Adik juga tinggal di sini ikut suaminya. Oh gitu. Adik saya dapat orang Makassar. Oh, Mbak Dewi punya juga saudara dari Makassar. benar. Ah. Jadi kita tuh malah justru akrab padahal itu adik ipar. Justru malah seperti kakak beradik. Berarti Mbak Dewi sudah berkunjung kemana-mana ya di Kudus ini? Iya. Udah sering diajak. Kejadian Suami diajak. sama kerabat-kerabat juga. Oke, harapan ke depan Mbak Dewi untuk kehidupan keluarganya Mbak Dewi, untuk karirnya, mungkin ketika anak-anak sudah gede kepengen ngerintis karir lagi atau Iya, kepengen insya Allah. mengembangkan UMKM yang sekarang sedang dirintis kan begitu. Apa harapan ke depan Mbak Dewi? Ya insya Allah ya seperti kebanyakan orang pasti kan pinginnya punya pekerjaan yang jelas dan Iya. tapi kan saat ini pilihan hidup saya itu masih kepada fokus anak-anak ya Bu. Ya insya Allah bisa membangun apa yang sudah saya punya bakat apa yang Skillnya, dia skill yang iya. punya ya bisa dikembangkan lagi itu kan punya Hilmami Kick ya Hilmami Bekri Kick ya itu pinginnya sih dikembangkan lagi insya Allah. Terus anak-anak yang pertama sama suami sekeluarga ya satu aja itu sehat. Sehat. Yang kedua insya Allah ya semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleh semuanya. Amin, Itu amin, aja. amin, amin, amin. Pengennya ya kalau sudah soleh pasti insya Allah dunia akhiratnya dapat. Amin, 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 amin. Harapan sederhana tapi luar biasa ya Mbak. Sampai anaknya Mbak Dewi yang kemarin menang Bupati Cup, Iya. yang sepak bola itu, namanya kan Api, Khalil Gibran. Kenapa dinamakan Khalil Gibran itu? Karena saya pecinta buku Khalil Gibran. Berarti Mbak Karena Dewi romantis dong. senang membaca Bu dulu, tapi sekarang sudah menurun pembacanya karena mengurusi anak-anak kan. Dulu masih muda kan senang baca Khalil Gibran, jadi bagus kalimat-kalimatnya puitis. Itu yang Kalimat-kalimat puitis. Terus anaknya dinamakan Khalil Khalil Gibran. Oh, terus Mbak Dewi sendiri ketika memberikan nama anak Khalil Gibran, suami juga tidak keberatan. Namanya kok Sangarmen itu. Hah? Nggak keberatan. Mungkin suami bertanya ini siapa? Dia kan nggak begitu keras itu ya, orangnya lebih politik ya, lebih ini. Kemarin kan Mbak Dewi juga menang ya lomba cerita anak-anak. Iya, alhamdulillah. Itu memang bakat berarti. Tahap pembelajaran. Nah, Karena dari sana juga ada motivasinya, dikasih motivasi kita yang ikuti aja prosedurnya. Bagi saya itu kan pengalaman, tidak akan terulang lagi karena sama anak ya. Jadi pengalaman itu tidak mungkin terulang lagi ya, dibuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita bisa ya diupayakan apa supaya yang anak ada juga ya. punya kenangan baik, Benar. kenangan bagus. Jadi anak juga ikut senang, ikut happy. Yang penting mereka happy, saya happy. Dulu Mbak Dewi kan juga pernah jadi asisten dosen di sebuah Benar. universitas kan. Artinya background memang di dunia pendidikan ada. Karena Mbak Dewi memang ada background di dunia pendidikan ya, mungkin jiwa pendidiknya itu selalu muncul kan untuk anak-anak. Dan juga Mbak Dewi Spontanitas.
misalnya anak-anak sudah gede kan kepengen ngerintis pekerjaan lagi? Insya Allah Bu, kepengennya seperti itu. Iya. Pengennya bisa di rumah aja, usaha di rumah, karena bisa sambil lihat anak-anak sama suami. Mungkin Moto hidup Mbak Dewi apa? moto hidup itu Iya. ya satu saja, jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah, luar biasa. Aduh, aku terharu sekali loh Sobat Putri Cempa, keluarga Putri Cempa yang dimanapun berada. Mbak Dewi Susanti ini luar biasa. Banyak sekali perempuan yang mengejar karir sampai mengabaikan keluarga. Anak-anak kadang tidak terurus, tidak terawat. Tetapi sementara Mbak Dewi yang karirnya sudah bagus, memilih untuk hidup mendampingi suami merawat anak-anak. Ini pilihan yang luar biasa di era milenial sekarang ini. Kita semua tahu bahwa perempuan kadang-kadang itu karena kebutuhan-kebutuhan konsumtifnya yang melebihi batas, mereka tidak bisa mensyukuri apa yang menjadi rizki dari suami. Benar. Sehingga mereka memilih untuk lebih berkarir, mengejar sesuatu yang hanya urusan-urusan duniawi, sementara anak-anak terabaikan. Untuk itu, keluarga Putri Cempa dimanapun berada, pilihan-pilihan itu ada pada diri kita. Apakah kita mau dan mampu membagi waktu antara karir dengan keluarga, atau kita paling fokus kepada keluarga demi masa depan keluarga juga, itu merupakan pilihan kita masing-masing. Tetapi yang terpenting seorang perempuan itu memang harus menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kemandirian Mbak Dewi Susanti dibuktikan karena meskipun beliau merawat anak-anaknya di rumah, tetapi juga merintis usaha mikro menengah. Iya. Ada cake namanya Himami Cake and Bakery. Itu nanti teman-teman Putri Cempa bisa mencoba loh, pesan sama beliaunya. Bener, saya jamin kualitasnya terjamin. Tidak terbukti uang kembali. Mbak Dewi, kebetulan kan di podcast Putri Cempa beberapa waktu yang lalu itu membahas tentang seorang anak yang ingin mendharma baktikan penuh hidupnya untuk orang tuanya. Saya pernah mendapatkan cerita dari suaminya Mbak Dewi bahwa salah satu alasan Mbak Dewi meninggalkan pekerjaan atau karirnya adalah untuk merawat orang tua yang saat itu orang tua sedang sakit dan begitu. Saya kepingin Mbak Dewi cerita secara lepas, apa sih sakitnya papa atau mamah pada saat itu yang membuat Mbak Dewi kemudian dengan tanpa beban melepaskan semuanya dan memilih untuk merawat orang tua? Awalnya tuh saya dari perjalanan ke Makassar ya Bu. Mau pulang tuh masih dalam posisi di Makassar, itu masih ngurus mau wisuda. Sampai segala sesuatunya saya tinggalkan, tapi setelah wisuda langsung saya pulang. Karena orang tua saya sudah nelpon kalau ibu saya sudah sakit. Yang ibu dulu ini, ibu kan masih diabetes dulu. Udah harus masuk rumah sakit. Jadi tidak ada yang nemenin. Harapan mereka kan cuma saya satu-satunya. Ya dalam perjalanan di bis itu, mungkin karena begitu besar kasih sayang mereka ya pada saya, jadi saya sudah niat saya harus lihat mereka sampai mereka bisa meninggal di tangan saya dua-duanya. Itu sudah niat saya. Dan akhirnya setelah sampai ke rumah, saya lihat keadaan orang tua saya, sudah tidak mikir lagi tentang karir saya, tentang apa nanti yang bakal saya butuhkan. Sudah tidak ada yang ada, hanya ingin merawat mereka seperti itu. Dan alhamdulillah ibu saya bisa meninggal sama saya, bersama di pelukan Mbak Dewi di saya ya, sama omah saya juga itu saya, alhamdulillah. Ini bukan, mohon maaf, bukan saya menyertakan tentang amal saya, enggak, tapi sebenarnya hanya sharing agar teman-teman tahu bahwa betapa penting orang tua ya. Iya betul, betul, saya sepakat Mbak Dewi. Tidak akan kembali sewaktu-waktu itu. Iya. Jadi artinya oma saya itu saya gendong, saya ambil dari Maluku, saya gendong dari bawah sampai naik ke kapal. Iya. Karena tidak bisa jalan. Tetapi setelah beliau alhamdulillah sampai di Jawa. Sebelum meninggal 21 hari kita kan berbeda agamanya. Oma saya mu'alaf. Oh, iya. Setelah 21 hari sebelum meninggalnya, dia minta masuk Islam. Alhamdulillah. Subhanallah, sebelum meninggal. Ya. Terus sebelum itu saya ambil dari Maluku masih Katolik.
Tapi kita tidak pernah memaksa sedikit pun kepada oma saya. Cuman kita bilang, oma sekarang hidup bersama kita. Kita ini anak cucunya oma, orang muslim. Tapi semua kembali kepada oma. Kalau ada apa-apa, kita kan bisanya secara muslim. Tapi beliau alhamdulillah dengan niat sendiri terus memohon kepada kita untuk segera panggil Pak Imam, katanya. Biar saya nanti kalau ada apa-apa saya sudah ada persiapan. Saya sudah sama kalian, sudah sama-sama dalam agama kalian, seperti itu. Jadi Mbak Dewi betul-betul mengalami sebuah cerita hidup yang mengharu biru ya Mbak. Ya alhamdulillah, itu mungkin begitu sayang Allah kepada saya ya Bu. Jadi mungkin diberi seperti ini agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Memang benar, pilihan untuk berbakti merawat orang tua itu pilihan berat Mbak untuk masa sekarang. Karena ketika kita memang memilih untuk merawat orang tua, kita harus mau meninggalkan kesibukan-kesibukan di luar yang mengenakkan gitu loh. Kesibukan-kesibukan yang membuat kita serasa hidup itu happy terus kan begitu. Karena merawat orang tua memang tidak mudah. Betul. Benar. Bagaimana setiap saat kita harus membuat kamarnya bersih, badannya bersih, makanannya selalu siap tersaji kan begitu. Ini tidak mudah Mbak, tidak bisa kita memperlakukan orang tua seperti kita merawat anak-anak loh Mbak. Kan beda banget situasinya. Dan Mbak Dewi memilih untuk merawat orang tua. Iya, karena saya tahu betul kalau almarhum bapak sama ibu saya begitu sayang sama saya dan anak-anaknya semua, bukan saya saja, tapi pengorbanan mereka yang saya lihat. Makanya bagi saya itu mungkin terakhir saya bisa mengabdi ya seperti itu. Sampai bapak saya waktu saya bilang saya akan, sebelum beliau tidak bisa berbicara, sudah saya bilang kalau papa sakit saya keluar dari kerja. Tapi beliau menyarankan untuk jangan, karena itu pegangan hidupmu satu-satunya. Tapi saya bilang kepada beliau, saya yakin Allah bisa bantu saya. Itu yang saya bilang kepada beliau. Iya. Dan faktanya Mbak Dewi eksis sampai sekarang kan? Alhamdulillah, kita tidak mungkin tidak makan karena Allah begitu banyak nikmat Allah. Yang penting kita bersyukur. Itu aja. Betul. Selalu bersyukur. Oke. Ya, Mbak Dewi sukses selalu pokoknya. Amin. Sukses selalu, semakin menjadi manusia yang baik, hamba Allah yang bertakwa kan begitu. Dan saya yakin bahwa Allah itu selalu bersama dengan orang-orang baik karena Allah itu maha baik. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen-komen positif terhadap tayangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia, salam Putri Cempa, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.